Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Apakah klon ini tiruan dari seseorang? Xiaoyan pun mengatakan ini sebelum memasuki lembah cacing visi. Tapi baru saja mendengar nama ini, itu sudah memberi firasat buruk pada Xiaoyan. Karena jika Xiaoyan melihat klon tuan jahat, ia nampak selalu berubah-ubah. Jadi kalaupun ia bisa merebut tubuh tuan jahat, meskipun itu tidak memiliki pantangan, namun jika klonnya tidak dijaga, seutuhnya, itu mungkin bisa berubah menjadi monster jenis apapun. Xiaoyan lalu bertanya, bagaimana cara membuka segel ini, sedangkan kehampaan di sekitarnya terus berubah seperti mimpi yang berkabut. Nyatanya, ini bukanlah suatu misteri, lalu pembatasan inilah yang menyegel lembah cacing visi. Aturan larangan seperti itu dapat dilihat bahwa itu disegel di lembah cacing visi. Jadi cloning dari raja jahat ini tentu saja tidak sederhana yang difikirkan. Bahkan Yuan mengatakan bahwa itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Xiaoyan berkata, tapi keberadaan macam apa yang ada di sana? Apakah avatar jahat itu? Kemudian hal itu juga membuat Yuan saat ini merasa sedikit tabu. Yuan menjawab, saya tidak punya ide, saya tidak pandai dalam seni menahan diri, jadi saya kira ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Lagi pula, kamu memiliki tanda yang sama dengan Evil Lord di alismu, dan mungkinkah Anda tidak mengetahui itu? Pada saat yang sama, saat ini ada pesona yang tak terlukiskan di mata indah Yuan saat melihat Xiaoyan tidak mengenakan pakaian apapun. Lalu Xiaoyan melihat segel di depannya dan kemudian tubuhnya bergerak, namun itu berubah menjadi pelangi dan mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Awan warna-warni dan kabut tiba-tiba memenuhi udara, dan inilah yang disebut kekuatan larangan. Kemudian saat kekuatan ini menyentuh Xiaoyan, ia pun tiba-tiba dibuat kaget. Karena sosok Xiaoyan tidak terhalang oleh batasan tersebut, tapi tenggelam dalam awan warna-warni ini, dan Xiaoyan pun lalu memasukinya. Saat ini, ketika melihat Xiaoyan yang telah menghilang, Yuan memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Ia lalu berkata, tidak menyenangkan sama sekali, mengapa dia masuk sendiri, dan mengapa dia tidak mengatakan bahwa ia akan membawa selirnya. Saya pun tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Setelah memasuki kabut warna-warni ini, segala sesuatu di depan Xiaoyan menggambaran sesuatu yang tidak dapat dibayangkan olehnya, namun ternyata muncul di depan matanya. Kemudian itu dikelilingi oleh benang sutra putih dan sejauh mata memandang, seluruh dunia seakan terbungkus dalam kepompong. Tepat ketika Xiaoyan sedang mengamati sekeliling, benang sutra di sekitarnya diam-diam membungkusnya. Kemudian Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan saat ini matanya menjadi dingin, nyala api tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan lautan api menyebar dengan cepat. Jika itu adalah benang sutra biasa, mungkin di bawah nyala api Xiaoyan, pasti itu akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Kemudian setelah lautan api menyebar, benang putih di sekelilingnya, seperti yang diperkirakan Xiaoyan, yaitu tidak mampu menahan kekuatan destruktif api. Di saat yang sama, telapak kaki Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar, kemudian nyala api itu meledak, dan bahkan saat melonjak, lalu itu menyapu ke sekeliling. Semua benang yang tersentuh api berubah menjadi abu terbang, dan ada banyak sekali benda putih di sini seperti kepompong ulat sutara. Tapi masing-masing dari itu berukuran beberapa kaki, dan cukup besar untuk menampung rata-rata orang. Pada saat yang sama, api Xiaoyan menyebabkan kepompong putih di sekelilingnya itu juga meledak. Saat makhluk humanoid aneh bergegas menuju Xiaoyan, ketika jaraknya sudah mendekat, Xiaoyan lalu meninjunya dengan keras. Seketika Xiaoyan mengalahkannya, dan itu berubah menjadi kabut darah yang meledak berwarna hijau. Namun Xiaoyan pun bahkan tidak punya waktu untuk melihat apakah sebenarnya itu. Seketika tubuhnya pun ambruk, dan nampaknya kabut darah ini mengandung sebuah racun. Untungnya, Xiaoyan berpengalaman, jadi itu sudah diperhitungkan saat ia muncul. Ada banyak kepompong putih di sekitarnya dan ukurannya pun tidak sama. Kemudian pada saat yang bersamaan, masih ada benang putih yang melonjak menuju Xiaoyan di sekelilingnya. Xiaoyan bergumam,
Mungkinkah semua kepompong putih ini adalah sosok yang telah membobol tempat ini, kemudian dibungkus menjadi kepompong dengan benang sutra? Kemudian Sioyan bergerak dan tidak lagi membakarnya dengan nyala api. Nampaknya ada sangat banyak kepompong putih dan Sioyan tidak tahu hal aneh apa lagi yang ada di sana. Ia terus mencari di hamparan warna putih yang luas. Namun seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi kepompong yang sangat besar dan Sioyan ada di dalam kepompong ini. Sioyan berkata, "Apakah kamu menghindariku? Karena secara logika, saya bisa memasukinya tanpa terhalang kekuatan larangan. Apakah mungkin itu pasti karena status istimewaku?" Kemudian ketika melihat sekeliling, Sioyan pun memikirkan bagaimana cara dia untuk mengambil dewa aslinya. Karena meskipun ia tidak merasakan apapun, tapi setelah masuk di sana, Sioyan memang menyadari perasaan yang membuat jantungnya berdebar. Sioyan berkata, "Kenapa kamu tidak keluar dan bicara?" Lalu suara Sioyan itu menyebar ke seluruh ruangan. Londeng raja jahat ini pasti bersembunyi di suatu tempat di antara mereka. Namun Sioyan masih belum menemukannya setelah sekian lama masuk. Artinya apakah dia tidak mau muncul? Karena tidak ada respon sama sekali. Namun saat ini, di sekitar Sioyan masih ada hamparan putih yang luas dan ada benang putih di mana-mana. Sioyan bergumam, ada yang tidak beres di sini, karena mudah sekali untuk masuk, namun tidak mudah untuk keluar. Nampaknya apakah mereka sengaja membiarkannya masuk ke dunia tertutup yang telah terbentuk di sini. Saat ini, Sioyan tiba-tiba merasa kecepatannya melambat dan tubuhnya mulai tidak bisa bergerak. Apakah ini racun? Sioyan sedikit mengernyit. Kemudian ia terus mewaspadai tubuhnya sendiri dengan hati-hati karena tidak ada perubahan pada meridian dalam tubuh. Namun tiba-tiba, tubuh Sioyan tiba-tiba menegang, lalu seluruh tubuhnya menyusut. Dan yang membatasi dirinya adalah hanya benang sutra transparan yang melilit tubuhnya di beberapa titik. Segera, benang putih yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling bergegas menuju Sioyan. Dalam waktu yang sangat singkat, lalu tubuh Sioyan mulai dibungkus kepompong dengan benang sutra putih tebal. Tampaknya Sioyan sudah mulai menjadi bagian dari dunia ini. Kemudian segera ada sensasi kesemutan yang kuat di benaknya dan kenangan samar-samar muncul di pikirannya. Lalu Sioyan melihat kepompong putih itu dan saat ini tangannya dimasukkan ke dalamnya, lalu dia merobek kepompong putih itu. Dalam pandangan Sioyan, ia melihat wajah yang tidak asing baginya. Itu adalah raja jahat yang dilihat dalam ingatan yang diberikan oleh Yuyan sebelumnya. "Apakah itu Anda? Dan kamu akan menjadi tiruanku mulai sekarang?" Suara yang tidak diragukan lagi keluar dengan keras. Lalu ada rasa sakit yang parah dirasakan Sioyan. Kemudian jiwanya akan segera dikeluarkan dari tubuhnya. Jiwa Sioyan pun melayang keluar, dan Sioyan melihat kepompong yang membungkus tubuhnya perlahan-lahan terbuka, dan tubuh fisiknya segera keluar dari sana. Ia melihat ke dalam jiwanya, dan dia benar-benar menunjukkan senyuman jahat. Ia berkata, "Bagaimana tuanku? Anda dulu memiliki kendali atas tubuh saya, dan sekarang akhirnya giliranku." Namun melihat jiwa Sioyan yang keluar dari tubuhnya, ia pun tidak panik. Sebaliknya ia melihat diri itu di depannya, dan alasan untuk ini adalah ada beberapa elemen yang disengaja di antara mereka. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Cimi untuk merebut tubuh tersebut, untuk menguasai tubuhnya kecuali klan Cimi yang lebih kuat, tidak mungkin makhluk lain melakukannya. "Saya bukan raja yang jahat, saya datang ke sini untuk meminjamkan tubuhku," Sioyan perlahan berbicara. Kemudian tubuh di depan Sioyan tiba-tiba tertawa, "Tentu saja saya tahu Tuan telah jatuh, dan Anda adalah reinkarnasinya. Entah itu muridnya, selama itu ada hubungannya dengan dia, kamu bisa meminjamkan tubuhmu padaku." Tidak diragukan lagi, mereka hanya berbicara omong kosong. "Sekarang kendali ada di tanganmu. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhmu ini, kualifikasi apa yang kamu miliki?" Namun sebelum dia selesai berbicara, jiwa Sioyan tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Jiwa yang baru saja menempati tubuhnya pun dirampas kembali. "Meskipun aku bukan raja yang jahat, tapi itu tergantung kualifikasinya." Mata Sioyan pun muram saat ini. "Anda harus menunjukkan kekuatanmu. Kalau tidak, pasti akan dianggap sebagai udang berkaki lunak."